Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak. Kali ini kita masih belajar mengenai sistem peredaran darah manusia ya. Kali ini kita menginjak ke subbab yang ketiga, yaitu gangguan pada organ peredaran darah manusia. Simak baik-baik video penjelasan Bu Guru ya. Mari kita belajar macam-macam gangguan pada organ peredaran darah. Nah, berikut Bu Guru sampaikan bagan mengenai gangguan pada organ peredaran darah manusia. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama yaitu faktor non-keturunan dan yang kedua adalah faktor keturunan. Faktor non-keturunan ini disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Apa saja gangguan karena faktor non-keturunan? Yang pertama yaitu penyakit anemia. Kedua, penyakit tekanan darah rendah atau hipotensi. Yang ketiga yaitu penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang keempat yaitu kanker darah atau leukemia. Dan yang terakhir yaitu jantung koroner. Sedangkan faktor keturunan, contoh gangguan atau penyakitnya antara lain penyakit hemofili dan penyakit talasemia. Mari kita bahas satu persatu mengenai gangguan maupun penyakit dari sistem peredaran darah kita. Yang pertama yaitu penyakit anemia. Penyakit anemia disebabkan rendahnya kadar hemoglobin dalam darah kita. Rendahnya kadar hemoglobin ini bisa disebabkan karena kurangnya konsumsi zat besi. Nah, apa saja tanda-tanda atau gejala seseorang terkena anemia? Yang pertama yaitu mudah lelah, lemas, pusing, mual, tidak fokus, dan wajah pucat. Nah, berikut ini adalah contoh makanan yang banyak mengandung zat besi agar kita terhindar dari penyakit anemia. Ada daging, hati, ikan, kacang-kacangan, sayuran hijau, buah-buahan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu tekanan darah rendah atau hipotensi. Tekanan darah rendah atau hipotensi ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Nah, apa saja gejala dari tekanan darah rendah atau hipotensi ini? Yang pertama yaitu tekanan darah di bawah 100/80. Yang kedua, mudah lelah. Yang ketiga, kepala pusing, dan yang terakhir yaitu mata berkunang-kunang. Nah, cara mengatasi gangguan tekanan darah rendah atau hipotensi antara lain memperbanyak mengkonsumsi makanan dengan kadar garam yang tinggi karena garam dapat meningkatkan tekanan darah. Yang kedua, memperbanyak konsumsi cairan karena cairan akan membantu kita mencegah dehidrasi. Dan yang terakhir yaitu berolahraga secara teratur untuk meningkatkan tekanan darah kita. Yang ketiga yaitu gangguan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi atau darah tinggi ini terjadi apabila tekanan darah kita berada pada 130/80 atau lebih. Nah, apa saja gejala hipertensi? Yang pertama yaitu sakit kepala atau pusing, jantung berdebar-debar atau rasa sakit di dada, gelisah, penglihatan kabur, dan mudah lelah. Nah, bagaimana cara mencegah atau mengendalikan hipertensi? Yang pertama yaitu mengurangi konsumsi garam. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Yang ketiga, tidak merokok atau menghindari asap rokok. Yang keempat, makan makanan yang bergizi dan seimbang. Yang kelima, mempertahankan berat badan
Dan yang keenam, menghindari minuman beralkohol. Yang selanjutnya yaitu kanker darah atau leukemia. Kanker darah disebabkan oleh sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel-sel darah merah kita. Penyebab dari kanker darah atau leukemia ini sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Leukemia seringkali tidak menimbulkan gejala atau tanda-tanda. Gejala atau tanda-tanda baru muncul ketika sel kanker telah berkembang semakin banyak dan mulai menyerang tubuh. Gangguan atau penyakit dari faktor non-keturunan yang terakhir yaitu jantung koroner. Jantung koroner yaitu penyumbatan yang terjadi pada pembuluh yang ada di jantung. Gejala dari jantung koroner adalah nyeri dada di sebelah kiri yang sakitnya menjalar sampai ke punggung belakang, bahkan sampai ke tangan dan kaki, dan rasa terbakar di dada dan leher seperti tercekik. Hal-hal yang dapat mempengaruhi terjadinya penyakit jantung koroner yaitu kolesterol yang berlebih, hipertensi, gula darah, dan merokok. Tips agar kita terhindar dari penyakit jantung koroner adalah memulai pola makan dan hidup yang sehat, tidak merokok, dan selalu mengontrol gula darah dalam tubuh. Baik, kita sekarang berlanjut ke gangguan atau penyakit yang disebabkan oleh faktor keturunan. Yang pertama yaitu penyakit hemofili. Hemofili merupakan gangguan pada sistem pembekuan darah kita. Darah sulit untuk membeku jika terjadi luka. Hemofili ini merupakan penyakit keturunan atau genetik dan cukup langka atau jarang terjadi. Nah, gangguan atau penyakit yang terakhir dari faktor keturunan yaitu talasemia. Talasemia terjadi karena bentuk sel darah merah tidak beraturan atau terlalu kecil. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Talasemia disebabkan oleh kelainan genetik atau keturunan. Penderita talasemia, perawatannya perlu dilakukan seumur hidup karena harus melakukan transfusi darah berulang untuk menambah sel darah merah yang telah berkurang. Selesai sudah video penjelasan dari Bu Guru. Apa yang telah kita pelajari dari sesi 1 sampai dengan sesi 3? Yang pertama, kita sudah belajar mengenai organ peredaran darah yang terdiri atas pembuluh darah, jantung, dan paru-paru. Yang kedua, kita belajar mengenai sistem atau alur peredaran darah, dimulai dari peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Dan yang terakhir, kita belajar mengenai gangguan pada sistem peredaran darah, dua faktor yang menyebabkan gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Nah, semoga dengan video penjelasan Bu Guru, anak-anak semakin paham tentang materi sistem peredaran darah pada manusia. Bu Guru cukupkan sampai di sini video penjelasan Bu Guru. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.